Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita hari ini kita mulai di dalam seri yang baru, seri mengenai doa. Dan sebelum kita mulai mungkin sekali lagi ya kita coba lihat apa saja yang akan kita bahas. Ini adalah beberapa elemen atau dimensi doa. Jadi kita akan lihat kelimpahan dari sudut pandang doa. Ada doa orang yang tertindas, jadi doa seorang janda itu mewakili bagian ini. Doa Yabes melihat bagaimana Tuhan juga menjawab doa ya dan memberkati, dan kita akan lihat konteksnya. Dan di dalam doa ratapan Yeremia kita akan melihat doa yang mewakili bangsa. Dan yang terakhir doa Tuhan Yesus yang mana Kristus doa yang dinyatakan pada saat itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi kita akan lihat satu doa yang transenden, satu doa yang melampaui ruang dan waktu. Inilah doa yang Kristus nyatakan di dalam Yohanes 17. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memilih tema doa ini juga berkenan dengan kita punya respon menjelang mau Natal Saudara ya. Jadi kita ingin agak lebih bisa lihat elemen devosi juga, dan kita boleh sama-sama merenungkan mengenai salah satu hal yang eksklusif pada waktu kita sebagai umat Tuhan adalah doa. Doa itu sadar atau tidak, itu adalah satu anugerah yang sangat khusus. Kita bisa memanjatkan, kita punya pergumulan kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar. Ini kan anugerah besar, saudara. Jadi kalau kita lihat bagian ini, Tuhan mendengar doa kita. Karena terlebih lagi kita sudah tahu bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekedar memahami PL saja. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati buat kita. Jadi kita waktu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti dengar. Nah sekarang bagaimana kita meresponi doa? Nah ini salah satu bagian yang krusial saudara. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan, untuk kami boleh menyadari hal-hal yang kami perlu kerjakan sebagai umat Tuhan. Kami bersyukur karena Kristus sudah mati dan bangkit, sehingga kami hari ini boleh mendoakan pergumulan-pergumulan kami, bahkan Roh Kudus berdoa bagi kami. Kami bersyukur untuk kebesaran anugerah Tuhan ini. Dan sebentar kami akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai ya dengan satu buah bagian, yaitu kita mau memahami dulu konteksnya. Jadi kadangkala pada waktu kita bicara mengenai doa seorang janda, kita perlu memahami bagaimana Alkitab melihat konteks ini ya saudara. Dan pertama saya ingin ajak kita lihat dari, ya ini mungkin ada satu artwork ya atau lukisan, mungkin saudara bisa lihat bagian ini ya. Ini adalah salah satu lukisan yang saya cukup senang ya. Waktu pertama kali lihat lukisan ini karya Nicolaas Maes. Dia adalah murid dari Rembrandt. Jadi kalau kita familiar dengan Dutch painter gitu, kita akan langsung lihat, "Oh, ini kok Dutch banget stylenya." Ya kira-kira memang karena dia muridnya Rembrandt, saudara. Dan kalau kita bisa lihat ini adalah satu bagian yang dikatakan juga sebagai The Prayer Without End. Ini apa? Saya kasih judul kecil di situ, saudara. Kenapa? Karena ini menggambarkan doa seorang wanita yang sudah sangat tua, dia sendirian. Coba lihat di rumah itu kayaknya lonely deh ya. Kita melihat gambaran-gambaran yang lonely dan dia sedang berdoa di hadapan Tuhan. Dan yang menarik dari lukisan ini adalah ada interupsi sebetulnya. Kalau kita sadar ya, waktu berdoa, kalau ada kucing lagi interupsi yang akan ada di meja makan, saudara, kira-kira perasaan saudara waktu doa bagaimana? Ini kan normal saudara. Kalau ada lalat aja rasanya doa tuh agak kurang afdoling. Maunya gini kan saudara, kira-kira saudara. Dan ini digambarkan, Nicolaas Maes itu menggambarkan bagaimana wanita yang tua ini berdoa tanpa menghiraukan apapun juga. Itulah sebabnya doa lukisan ini dikenal sebagai The Prayer Without End. Karena dia lebih mementingkan dia punya relasi kepada Tuhan daripada gangguan apapun di dalam ya konteks kehidupan seorang wanita tua ini, saudara. Jadi ini dan kalau kita lihat pencahayaannya luar biasa indah juga, saudara. Kita bisa lihat gestur, kita bisa lihat yang menjadi fokus di sini kelihatan sekali. Inilah
style Dutch painter memainkan warna terang dan gelap, saudara. Jadi kita bisa lihat yang menjadi fokus ya sudah yang di tengah, seorang wanita yang sudah tua dan berdoa dan menyatakan kesalehannya. Nah ini adalah satu bagian ya, mungkin bagian ini bisa kadang-kala waktu kita melihat lukisan, kita itu bisa ingat emosinya ya, provoke emosi kita. Kita ada hal yang dikomunikasikan lebih jauh daripada hanya pemaparan saja. Nah jadi ya saya beberapa kali kadang sering kasih beberapa lukisan yang indah ya. Nah pertama saudara, saya ingin ajak kita memahami konteksnya dulu. Pertama, sadar atau tidak, keadaan menjadi seorang janda itu adalah kondisi yang berpengaruh pada kesehatan mental. Nah kalau Bapak Ibu pernah ingat kita ada satu seri mengenai kesehatan mental, kita sadar bahwa orang-orang yang punya tantangan kesehatan mental biasanya itu enggak terlalu, apalagi dalam konteks kita Indonesia saudara, tidak terlalu tidak terlalu ketara gitu. Banyak yang menyembunyikan, banyak yang mungkin ada anxiety atau macam-macam disorder, itu surprise saja. Tapi pada waktunya dia akan menjadi masalah. Nah tidak terkecuali juga ini saudara. Dan saya membaca beberapa jurnal saudara, salah satu jurnal tahun 2024. Yaitu adalah jurnal tentang kehidupan daripada 201 janda di Bangladesh. Bangladesh kenapa menjadi tempat yang sangat menarik untuk dilakukan riset? Karena keadaan ekonomi yang sangat susah dan budaya kolektif. Budaya kolektif itu adalah waktu menikah, kita itu bukan menikah hanya dengan dia. Nah itu maksudnya, kita menikah dengan seluruh keluarga besar. Ada om, tante, opa, oma, semua ya. Jadi ketika seorang itu suaminya sudah meninggal, ini betul-betul krisisnya sangat jelas, ketara sekali. Bahkan saudara di dalam artikel ini bahkan orang ini sampai seorang janda bisa sampai tidak bisa punya tanggung jawab lagi atas dia punya dapur. Dapurnya itu udah dipegang orang lain karena biasanya kalau menikah di dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, saudara, jangan harapkan kita tinggal di rumah sendiri. Jadi rumahnya rame-rame, saudara. Dan itu berarti kalau dia tidak ada akses masak, bahkan dia bisa malnutrisi. Itu keadaan yang di dalam riset ini, saudara. Dan 75% dari 200 responden ini mengalami mental health issue. Jadi ini yang saya mau ajak kita lihat dulu beberapa konteksnya, saudara. Dan sadar atau tidak, sebetulnya kalau kita lihat di dalam pernikahan yang normal, saudara, pernikahan yang normal itu memberikan konteks rasa aman. Jadi kalau orang menikah, sang istri itu harusnya mendapatkan namanya rasa aman. Ada perasaan dilindungi. Nah itu kira-kira ya, normalnya begitu saudara. Ada rasa ya hidup akan lebih stabil lah dengan adanya seorang suami yang bertanggung jawab. Seorang wanita kemudian dapat bergantung pada suaminya dalam pengambilan keputusan, saudara, dalam relasi sosial, dan seringkali berkaitan dengan kehidupan berlangsungan hidup secara ekonomi dan kondisi yang digambarkan lebih sejahtera. Ini pernikahan pada umumnya, saudara, kalau kita gambarkan ini. Dan oleh sebab itu, saudara, ketika ada entah mendadak atau mungkin ada proses sakit dan lain sebagainya, lalu sang suami meninggal, saudara, kesedihan mendalam, muncul namanya kekhawatiran, anxiety, terus pola hidup mulai terganggu. Pola hidup terganggu ini bukan hanya pola hidup yang terganggu ini bukan hanya bicara mengenai tidur, tapi pola hidup semua. Yang tadinya kita mungkin nggak familiar dengan usaha sang suami, tiba-tiba harus masuk ke sana. Terus yang tadinya kalau kita berelasi dengan keluarga suami, suaminya ada dan lain sebagainya. Jadi ini pola hidup yang total drastically change. Dan hidup tidak mungkin pernah sama lagi, kira-kira gitu saudara. Jadi ini adalah situasi-situasi yang kita perlu tahu. Dan bukan hanya itu, tapi mungkin ada perasaan lonely, rasa sendiri. Saudara yang paling sukar ya, ini kalau kita bertemu dengan beberapa orang-orang yang sudah tua lalu kehilangan pasangan mereka bilang, yang paling sukar itu adalah teman bicara, teman hidup, nggak ada yang diajak ngomong, kira-kira saudara. Anak, kalaupun ada anaknya udah sibuk. Cucu terlalu jauh ya, cucu paling cuma hahaha main ya gitu-gitu aja. Tapi untuk diskusi dan lain sebagainya sudah sangat susah saudara. Jadi di dalam keadaan seperti ini saudara, kehidupan bisa berubah drastis. Kehidupan berubah drastis itu misalnya beberapa hal saudara. Yang pertama mulai
harus menghadapi tanggung jawab yang baru. Dia nggak pernah urus apapun, misalnya tiba-tiba itu mau nggak mau dia harus urus. Waktu ayah saya meninggal, saudara, itu cepat sekali, cuma 2 hari serangan jantung, 2 hari berikut udah nggak ada, saudara. Hal yang paling sukar adalah kita harus lakukan semua hal yang papa lakukan. Kita have no idea, saudara. Dia ngerjain apa itu? Ya kita tahu bisnisnya ayam, saudara, itu sederhana. Tapi ngapain dia, piutangnya di mana, utangnya di mana, itu kita harus beresin semua. Jadi itu kan, ya kalau mama cuma sendirian kebayang dong ya, lagi berduka dan harus urus semua. Waktu berduka dan harus urus surat kematian aja, perasaannya susah, saudara. Saya nggak tahu ya, perasaan itu nggak gampang, saudara. Lebih parah lagi pada waktu itu kita nggak tahu ya. Di Bengkulu itu tidak ada namanya krematorium yang memadai, saudara. Kita nggak tahu sama sekali. Mama pilih apa? Oh dikremasi aja biar gampang, oke. Ternyata saudara, kremasinya tuh pakai kayu bakar api itu loh. Itu butuh berapa jam, saudara. Dan besoknya, oh ini sudah 1 hari, saudara. Waktu kita datang mau ambil abu, disuruh tumbuk sendiri, saudara. Itu nggak kebayang, saudara. Saya sama Ape yang masih agak kuat, koko saya udah menyerah duluan, saudara. Dia udah nggak bisa, saudara. Mama saya udah entah di mana, saudara. Jadi kerjaan saya sama Ape, paman saya. Kita ambil tulang ditumbuk, saudara. Coba bayangin itu. Itu pengalaman yang ya mungkin kalau bisa jangan diulang sama orang lain, saudara. Orang yang berduka itu maunya apa? Terima jadi di dalam kendi, kan, saudara. Oh kita bayangannya awalnya gitu, ternyata enggak, tumbuk sendiri. Oke lah. Coba bayangkan ya, kalau orang yang lagi berduka, dia seorang istri yang baru kehilangan suami harus menghadapi ini. Wah itu turbulence hidupnya. Dan salah satu hal yang paling susah juga adalah waktu itu, saudara. Itu papa meninggal tanggal 4, mama saya ulang tahun tanggal 9, saudara. Jadi bagaimana suasananya itu? Kayak ini kasih tombol on off ya, saudara. Hari ini duka, 5 hari lagi kita happy birthday to you, gitu kira-kira, saudara. Tapi coba bayangkan, kalau nggak ada yang temani, bagaimana perasaannya, saudara? Wah lukanya enggak karu-karuan, saudara. Dan banyak hal lain lah, kalau kita lihat belum lagi nanti setiap kali anniversary daripada pernikahan, udah berapa puluh tahun dan lain sebagainya, rencana-rencana dan lain-lain, saudara. Itu akan mengganggu dia punya kejiwaan. Kalau tidak ditemani bahayanya minta ampun. Nah saya nggak tahu ya, kita aware atau enggak, tapi ini adalah bagian-bagian. Jadi hal-hal yang dikerjakan diurus, terus apalagi? Segala sesuatu yang sifatnya handle hari-hari. Biasanya kalau ada laki di rumah, saudara, ini hal sederhana saja. Kalau galon habis, air galon habisnya kita memang di Indonesia harus pakai air galon. Ngapain, saudara? Laki-laki kan yang urus ini ganti air segala macam. Kalau ada plumbing bocor, apapun, saudara, itu laki-laki. Nah ini fungsinya hilang, saudara. Bukan hanya itu, kalau anak masih kecil-kecil, antar anak jemput sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita akan mulai kebayang. Orang ini sedang berduka, dia kehilangan belahan jiwanya, tapi dia kelimpahan banyak sekali tanggung jawab pekerjaan dan lain sebagainya. Ya itu namanya, kenapa kehidupannya tidak pernah sama lagi. Dan mulai ada anxiety, ada pergumulan, dan kadang kalau tidak ada rekan atau teman yang tepat, dia tidak bisa ngomong apapun. Saudara, ini statistik, saudara, saya baca juga di salah satu artikel, dia bilang 4 dari 5 orang perempuan yang berusia 75 itu kemungkinan janda. Wah ini menakutkan satu sisi, tapi kenapa alasannya? Jawabannya sederhana, karena laki-laki biasa memang menikah dengan perempuan yang usia lebih muda, satu. Lalu yang kedua, saya nggak tahu lah ya, ada joke sedikit. Karena laki-laki sering dicerewetin istrinya mati cepet, saudara. Nggak tahu itu benar atau enggak, saudara. Tapi ya mungkin pola makan hidup laki-laki mungkin tidak terlalu baik juga, itu mungkin juga mempengaruhi, saudara. Jadi kalau kita lihat ini adalah statistik, kita akan melihat banyak orang yang mengalami pergumulan ini. Dan bukan hanya itu saja, di dalam beberapa keluarga, saudara, di mana sang suami itu yang memegang peranan sebagai yang mencari nafkah. Waktu suami meninggal, itu betul-betul ekonomi keluarga kolaps. Nah itu ya, kalau itu yang terjadi bisa ada efek domino. Mulai dari jual aset, setelah itu mulai nggak ada apapun, kita nggak tahu ya saudara. Jadi ini adalah kondisi. Nah kenapa saya ambil salah satu artikel mengenai di Bangladesh, saudara? Karena mereka keadaannya mungkin kalau kita gambarkan kurang lebih mirip dengan konteks
Ya, di dalam Alkitab, di mana budaya patriarkal, di mana suami itu adalah yang memprovide nafkah atau ekonomi, dan ketika janda di dalam Alkitab kehilangan suaminya, mereka itu keadaannya kemungkinan besar susah secara ekonomi. Maka tiba-tiba status janda itu dikaitkan dengan keadaan orang yang salah satu yang paling susah, tertindas. Selalu ada 3 jenis, saudara. Anak yatim, orang asing, dan janda. Itu 3 muncul terus. Nah, jadi kita mulai bisa melihat bagian-bagian ini, saudara. Dan ya, banyak lagi, bukan hanya itu. Janda itu sering juga menjadi subjek daripada tindakan-tindakan kriminal. Contoh satu, saudara, kalau pencuri lihat mau curi nih, waktu mau mencuri, dia lihat ada suami di situ di rumah. Dia akan mikir dikit lah minimal, saudara, tergantung nanti postur suaminya bagaimana dulu, saudara. Dia akan mikir dikit, tapi kalau di rumah tidak ada laki-laki, saudara, itulah memang sasaran target empuk. Ya itu kira-kira. Jadi ini yang vulnerable, jadi sangat gampang di-abuse, dimanfaatkan dan lain sebagainya. Jadi kita akan lihat bagian-bagian ini sebetulnya ya. Nah, saudara, ya beberapa hal juga digambarkan ya. Kalau di dalam keadaan janda yang ditinggal suami usia masih relatif muda, biasanya lebih ada perasaan yang griefnya lebih susah ini, secara emosi susah kontrol. Tapi yang mungkin sudah usia cukup lanjut, saudara, biasanya dia tidak gampang untuk get over, tidak gampang move on. Move on itu tidak bisa gampang. Rata-rata di dalam bagian ini dibilang move on itu butuh berapa lama. Dulu paman saya bilang kepada mama saya, kira-kira 1 tahun. 1 tahun itu laki-laki mungkin, saudara. Untuk perempuan minimal kayaknya 2 tahun, saudara. Jadi 2 tahun itu betul-betul baru bisa menata hati dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira, saudara. Tapi bagi orang-orang yang mungkin sudah betul-betul rekat, saudara, mungkin hampir nggak bisa move on. Tapi ya sudah, hidup harus jalan terus, saudara. Jadi transisi sangat sulit, masa-masa ini 1-2 tahun minimal ya, kira-kira 1 tahun lah. Saya sendiri waktu kehilangan orang tua ya nggak gampang juga, saudara. Meskipun tidak kelihatannya biasa aja di luar, tapi ya kadang-kadang kepikiran juga. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita lihat dulu secara konteks ya. Kita mau tahu pergumulannya. Mereka bisa mengalami anxiety, mereka pola hidup bisa berubah, saudara. Limpahan tanggung jawab, overwhelm, anak dan lain sebagainya. Belum kalau anak masih kecil atau lain-lainnya, itu kompleksitasnya tinggi. Nah, jadi kita mulai memahami konteksnya dulu, saudara. Kehidupan sebagai seorang janda itu sangat sukar. Kita mau masuk ke dalam bagian kedua ya. Di dalam perjanjian lama bagaimana? Nah, ini reliving itu apa ya? Satu perasaan yang ada ketenangan. Kita itu dilepaskan dari pergumulan-pergumulan sulit. Dan janda, anak yatim, orang asing itu mewakili kaum yang tertindas. Nah, jadi ini kita bisa asosiasikan diri kita juga ya pada waktu kita merenungkan bagian ini. Pertama, sadar atau enggak, Tuhan memperhatikan para janda. Nah, ini adalah kalimat yang besar, saudara ya. Mazmur 68 ayat 6. Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamnya yang kudus. Jadi Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Sehingga sadar atau enggak, kalau ada yang gangguin mereka, itu mereka provok Tuhan. Mereka itu melukai hati Tuhan. Nah, ini kira-kira ya kalau kita lihat ya, oleh sebab itu kita mau lihat dulu ya di dalam banyak bagian firman Tuhan, Israel diperintahkan memperhatikan orang asing, anak yatim dan janda. Nanti kita akan lihat ayat-ayat ini, saudara. Enggak semua sih, tapi kita akan lihat beberapa bagian. Dan tindakan menindas mereka akan dihukum Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar daripada tudingan temannya Ayub, itu saya ada tulis di sini, saudara, Ayub 22 ayat 9. Itu tudingan salah satu temannya Ayub, kalau nggak salah Elifas namanya. Dia bilang, kamu begini karena kamu itu menindas hak para janda. Kira-kira itu kalimatnya Elifas. Jadi temannya ini benar-benar jahat ya. Orang udah bergumul, udah jatuh babak belur, saudara. Udah lebih parah daripada gambaran jatuh ketimpa tangga masuk lumpur. Sudah lebih parah dari itu. Dan dia datang untuk mengatakan apa? Kamu ini jangan-jangan mengambil hak para janda. Kamu tidak pedulikan orang asing dan lain sebagainya.
Ini teman, itu kira-kira saudara. Oleh sebab itu nanti di dalam bagian akhir makanya kalau Tuhan tidak biarkan Ayub berdoa bagi mereka, mereka nggak lepas dari hukuman. Tapi Ayub sempat menjawab saudara di dalam Ayub 31 ayat 16-17. Jika aku pernah menolak keinginan orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Dia ngomong aku nggak pernah lakukan itu. Kalau aku lakukan itu aku layak untuk dihukum, tapi dia tidak saudara. Nah jadi ini adalah salah satu isu. Kenapa Tuhan menghukum seseorang? Salah satunya adalah karena main-main dengan hak orang-orang marginal. Oke, sebelum kita lanjut saudara, sekarang kita mau coba lihat konteks dulu sebentar ya, sebelum kita masuk lebih jauh. Konteks di dalam konteks kita. Tuhan tidak akan meluputkan orang yang tahan gaji orang, misalnya gitu saudara. Orang-orang yang pernah tahu ya, orang-orang yang bekerja di padat karya itu. Atau yang buruh harian, saudara, yang memang hari ini kalau tidak dapat upah mereka harus puasa makan malam hari itu. Kalau ditahan gajinya sama orang-orang yang entah apapun motivasi mereka, saudara, ini orang tidak mungkin luput dari hukuman Tuhan. Pasti kena, saudara. Itu tidak boleh main-main sama sekali. Haknya orang tidak boleh diambil, saudara. Biasanya hak orang yang bisa diambil itu, kenapa bisa diambil? Karena orang itu kan lebih kecil dari kita, gitu maksudnya. Ini model premanisme modern lah, saudara. Nggak pakai penindasan pedang, tapi ya kamu nggak mau kerja di sini, oh ya sudah silakan pergi, masih banyak kok yang ngantri, misalnya gitu, saudara. Dan lain-lain lah, saudara. Kita akan lihat ini. Dan jangan pikir ini cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak, saudara. Saudara tahu orang-orang migran dari beberapa negara lain, saudara, datang entah di Swiss, datang entah di Jerman dan lain sebagainya. Ada perusahaan yang nakal yang memang carinya migran. Kenapa? Karena waktu gajinya tidak dibayar dengan tepat waktu, mereka tidak ada kekuatan untuk ngomong. Nggak ada kemampuan untuk atau menuntut, nggak ada. Mereka cuma terima saja. Kayak gini-gini saudara dan lain-lain. Banyak hal kayak gitu-gitu saudara. Jadi ini ada kategori yang mirip. Nah hak anak yatim, orang asing yang di dalam perjanjian lama dan janda-janda adalah bagian yang sering sekali dieksploitasi. Makanya peraturan ini sampai khusus muncul di Taurat saudara. Kita mau lihat beberapa bagian saudara. Nah ini misalnya Keluaran 22, 21 sampai 24. Saya harap mungkin tulisan ya lumayan jelas saudara. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka, ini tentulah aku akan mendengarkan suara mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Saudara, ini susah ngomong ya. Inilah kalau kita baca perjanjian lama, rasanya kita sendiri tidak sabar. Tapi perasaan kita itu cuma merefleksikan kita di hadapan Tuhan ya. Tuhan tuh mungkin gak sabar sama kita, tapi ya dia sabarnya panjang sekali. Tapi saya mau ngomong gini ya. Dari awal sudah dibilang, di dalam Keluaran, saudara tahu ya, Keluaran 20 itu kan bicara 10 hukum Tuhan, kan gitu kan ya. Sampai nanti Keluaran pasal 30-an itu masih narasi satu kesatuan. Saudara. Tuhan bicara dengan Musa terus. Jadi ini adalah peraturan yang didengar oleh Musa, yang nanti Musa harus tekankan kepada orang Israel. Dia sudah ngomong dari awal, kalau kamu tindas 3 jenis orang ini, saudara, orang asing, anak yatim, janda, kamu tahu nggak, kan nanti mereka berseru-seru sama saya akan dengarkan doa mereka. Nah, ini salah satu bagian kenapa kita ambil doa seorang janda ya gitu ya saudara. Tuhan akan dengar dan Tuhan akan balas. Saudara coba lihat di bawah paling bagian itu, convert ya. Convert itu bandingkan dengan Yesaya 1, 10, 47 dan lain sebagainya. Kita tidak baca lagi saudara. Tapi di dalam bagian ini dimulai dari Yesaya 1 ayat 23 apa yang dilakukan oleh para pemimpin Sodom. Pemimpin Sodom itu adalah sindiran keras kepada para pemimpin orang Israel. Sindirannya apa? Kamu itu tidak mengindahkan hak para janda. Sudah muncul. Dan lain sebagainya sampai nanti Tuhan benar-benar hukum orang Israel. Pada waktu mereka dibuang ke Babel, saudara. Berapa banyak laki-laki mati. Itu adalah salah satunya hukuman karena tidak mengindahkan hak-hak mereka yang termarginal. Atau orang-orang yang tertindas itu tidak diindahkan. Ditinja aja terus. Akan ada masa Tuhan bangkit. Saudara. Nah itu gambarannya. Dan masih berlaku nggak sampai hari ini? Tentu saja masih, saudara ya. Nah, nanti kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya.
Ulangan 10, 12 sampai 19. Ini luar biasa menarik saudara. Kalau kita lihat bagian ini, Allah itu mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang yang marginal. Dari PL sampai PB kita akan lihat konsistensi ini saudara. Saya baca ya, lihat ya ini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Saya skip beberapa ayat ya, ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi kita akan lihat ya. Ini saudara kalau kita lihat di dalam Ulangan 10. Ini adalah salah satu bentuk di mana Musa itu kayak memberitakan bagian firman ini supaya orang Israel itu mengambil komitmen baru. Kita sadar enggak? Keluaran itu, maksudnya keluaran sampai ke Ulangan, ini adalah menceritakan peristiwa mereka keluar sampai dipersiapkan masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Dan di dalam Ulangan itu adalah orang Israel generasi kedua. Orang Israel yang sudah siap-siap disiapkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan diulangi lagi sekali lagi. Tadi kan di Keluaran 22 kita baca saudara. Ini adalah didengar mayoritas sama orang Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir. Sekarang mereka akan masuk dan selama 40 tahun dihukum Tuhan di padang gurun. Perintah ini diulangi sekali lagi saudara. Tuhan itu membela hak anak yatim dan janda. Menunjukkan kasih kepada orang asing dan seterusnya. Nah jadi Tuhan mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang tertindas. Maka celaka kalau ada orang yang menindas orang yang mana Tuhan asosiasikan dirinya. Ya itu saudara. Jadi ini krusial saudara. Nah nanti dengan kita merenungkan bagian ini kita akan tahu waktu Tuhan Yesus ngomong, orang Farisi ahli Taurat kamu telan rumah para janda. Itu serius, itu tindakan kriminal serius di mata Tuhan saudara. Oke nanti kita sampai di dalam bagian itu saudara. Nah dikit lagi ya. Ini kita cuma mau lihat beberapa bagian penting sekali di dalam perjanjian lama mengenai para janda, anak yatim juga kadang orang asing ya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Titik dulu saudara ya, nanti kita lihat segala macamnya ya. Ini bicara apa? Kadang hampir selalu saudara, di dalam keadaan ekonomi yang sukar, janda itu harus berhutang, minjam uang sama orang yang lebih mampu saudara. Jadi kadangkala dia tidak bisa bayar. Lalu Alkitab bilang apa? Kalau dia tidak bisa bayar, kamu tidak boleh sampai ambil pakaiannya jadi gadai. Digadaikan. Jadi orang ini kayaknya dibiarkan mati kedinginan begitu saja. Itu tidak boleh kamu lakukan. Dan bahkan saudara, kita tahu ya ada tahun ke-7 itu tahun penghapusan hutang. Ya saya nggak tahu kita familiar atau enggak ya. Tapi itu di Israel adalah tahun ke-7 tahun penghapusan hutang. Jadi maksudnya ya, kalau kita tahu tahun ke-7 adalah tahun penghapusan hutang, ini tahun ke-6. Ada orang mau pinjam sama kita, kira-kira gimana? Tahun ke-6, sebentar ya, nanti dulu. Itu Tuhan marah, saudara. Itu Tuhan marah, jangan kamu tahan, saudara. Itu kalimatnya. Tentu ya, yang didukung itu adalah selalu basic needs. Basic needs itu ya makan, tinggal, minuman dan lain-lain. Nah jadi, saudara, sampai kamu gadaikan jubah para janda, kena hukuman kamu. Ya kira-kira gitu, saudara. Dan bukan hanya itu, ayat 19. Ini adalah rule yang memperhatikan orang marginal. Kalau kita lihat perintah hukum Taurat, kita akan melihat kasih Tuhan sampai matanya melihat orang-orang yang terasing, terpinggirkan. Dan ayat 19, apabila engkau menuai di ladangmu, lagi menuai, lalu lupa seberkas di ladang. Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya,
Jangan engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Saudara, di Israel selalu saja musim panen itu rata-rata 1 kali, kadang-kadang 2 kali saudara. Dan ada berkas gandum, zaitun dan lain sebagainya. Kalau ada peraturan ini, namanya orang kikir akan lakukan apa saudara? Oke, kita pastikan tidak ada yang tertinggal. Gitu kan saudara. Enggak, tujuannya justru dengan adanya ayat ini bukan untuk wanti-wanti jangan sampai ketinggalan ya. Itu bukan. Tapi justru biarkan beberapa bagian memang hati yang mau memberi kepada orang-orang yang sukar. Itu diatur di dalam perjanjian lama dari dulu saudara. Makanya nanti di dalam perjanjian baru kita lihat ada diaken 7 dibangkitkan untuk memperhatikan hal ini juga saudara. Jadi ini berkesinambungan ya di dalam konteks ini. Berikutnya saudara ya. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Sekarang gini, saudara, ini kita bukan petani anggur ya, have no idea ya. Tapi namanya semua tanaman yang berbuah, buahnya itu enggak serentak 100% hari itu. Enggak bisa saudara, enggak bisa 100% hari itu. Matangnya buah, kira-kira ya, jumlah buah matang paling banyak itulah hari panen. Kalau kita mau sampai semua buah yang terakhir panen, matang saudara, buah yang pertama kali matang busuk, itu saudara. Jadi kalau cuma disuruh 1 kali, panen sekali, masih bertumbuh enggak dia? Masih, jangan panen lagi, jangan panen ulang, biarkan itu untuk orang-orang makan. Itu adalah kalau kita ngomong di dalam konteks sekarang ya, itu adalah corporate social responsibility ya, bahasanya ya saudara. Itu adalah bentuk memperhatikan elemen sosial. Sampai orang asing loh diperhatikan saudara. Jadi Israel punya sistem itu sebetulnya mengkondisikan orang tidak ada yang mati kelaparan. Bahkan nanti ada hari, sebentar kita akan lihat mengenai hari perpuluhan ya. Ada tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-7. 7 tidak ada yang dipanen, semua hasil untuk bumi saudara. Nanti kita lihat, nah ini saudara. Pada akhir 3 tahun. Engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Oke. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara tahu ya, salah satu hal yang dilakukan di dalam budaya agraris dan ya pertanian, mereka bertani dan beternak saudara. Yang menjadi perpuluhan itu adalah kalau binatang saudara, dihitung nih misalnya, oke, kita mulai beternak, nanti kalau udah 10 saudara, 1, 2, 3 yang ke-10 ini entah cacat atau enggak itu digambarkan itu miliknya Tuhan, dikuduskan. Kalau sudah ada 20 biasanya orang Israel itu akan tandain dombanya entah diikat atau apapun saudara, itu setiap hitungan ke-10 itu punya Tuhan. Dan kalau tempatnya dekat, saudara, mereka bawa domba-domba ini nanti dibawa ke bait Allah. Kalau tempatnya jauh mereka jual, sudah mereka jual, saudara, uangnya dibawa dan sampai di dekat Yerusalem atau di Yerusalem mereka boleh beli apapun dan kemudian bawa ke bait Allah. Untuk apa? Makan bersama, saudara. Jadi hasilnya tentu nggak semua dimakan, saudara. Kalau dimakan semua ya nggak tahu bagaimana. Tentu ada yang di storage, disimpan, saudara. Disimpan dan ini yang didistribusikan sama orang-orang Lewi. Itu tiap tahunnya begitu. Tapi tahun ketiga, saudara, itu ada exception. Enggak dibawa ke Yerusalem, tapi untuk kota itu. Kota itu, saudara. Kota itu adalah di mana orang-orang yang susah itu akan makan dan menjadi kenyang. Setiap 3 tahun sekali. Asumsinya, saudara, kalau mereka bisa makan tiap 3 tahun sekali dengan kenyang, berarti di dalam hari-hari mereka bisa makan kan, saudara. Kalau nggak bisa makan, udah mati duluan, saudara. Nanti ya untuk kamu 3 tahun mendatang udah mati saudara. Jadi kita lihat ini adalah bentuk pemeliharaan satu komunitas kepada orang-orang yang kesukaran. Dan di dalam bagian ini saudara, Tuhan akan memberkati yang engkau kerjakan. Kenapa saudara? Karena hatinya sesuai dengan keinginan hati Tuhan saudara. Jadi inilah yang kita bilang ya, bagian-bagian yang penting. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit saudara. Janda di dalam perjanjian lama masih ada pernikahan Levirat. Saya mungkin percaya saudara tahu kisah ini dari pernikahan Boas dengan Ruth. Itu adalah pernikahan Levirat. Levirat itu artinya setelah sang suami dari istri itu meninggal, maka ada satu buah peraturan. Peraturannya adalah orang kerabat yang paling dekat
kerabat paling dekat itu bisa kakaknya, adiknya, nggak tahu lah saudara. Itu dalam keadaan sang istri waktu ditinggal meninggal itu nggak ada anaknya, itu saudara. Kenapa? Karena kalau tidak ada anak berarti tidak ada yang meneruskan nama dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan aspek sosial mereka ya, sosioekonomik mereka. Nah jadi ini pernikahan Levirat. Jadi yang paling dekat itu melindungi daripada janda yang ini tadi saudara. Karena di dalam konteks budaya hari itu nggak ada yang melindungi, itu sangat-sangat vulnerable. Dan kemudian ya ada yang nebus. Nah dalam kasus Rut dan Boaz saudara, yang kerabat paling dekat tidak mau tebus kan saudara. Maka akhirnya Boaz yang menebus. Itu adalah tindakan yang yang mengorbankan juga pekerjaannya Boaz sendiri saudara. Karena ya komplain daripada orang itu adalah bagaimana? Itu tanah dan segalanya jadi milik saya enggak? Enggak loh. Kalau gitu ngapain? Ya kan gitu saudara. Nah jadi inilah bagian-bagian yang kita lihat. Pernikahan Levirat bertujuan memberi perlindungan, membangkitkan keturunan bagi saudara yang meninggal. Ini tentu tidak kontekstual di dalam konteks kita hari ini. Karena ada gereja saudara ya. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaannya ya. Pernikahan Boaz dan Rut menggambarkan kondisi sosioekonomik yang kontras. Kontras itu sebelum menikah dengan Boaz, Rut ngapain saudara? Dia harus ngambilin barley. Barley itu ya kayak gandum itulah saudara. Dia harus mengutin barleynya. Tiap hari dia pungutin untuk memberikan makan kepada Naomi saudara. Dan keadaannya yang vulnerable itu Rut dan Naomi saudara. Tapi setelah dia menikah dengan Boaz, keadaannya kan ya berubah saudara. Jadi ada perlindungan kepada Rut. Nah ngomong-ngomong ini adalah gambar dari Gustave Doré saudara. Gustave Doré itu membuat satu Alkitab. Alkitabnya sih ya sama saudara, tapi dia berikan banyak sekali artwork. Dan itu saya pikir sangat oke saudara, valuable sekali. Banyak sekali juga kalau saudara tahu buku pelayanan, seri pelayanan Patong yang kecil itu, buku paket. Itu semua gambar Gustave Doré kalau saya nggak salah ya saudara. Itu bagian ini adalah Ruth, Naomi sama Orpa saudara, gambar scene yang ya, mengharukan ini. Oke, ini adalah bagian-bagian di dalam perjanjian lama. Mungkin sebelum kita lanjut di dalam bagian perjanjian baru, mungkin kalau ada mau bertanya silahkan saudara. Silahkan, mungkin ada mic, minta tolong. Pak, saya mau nanya tentang perbedaan. Kan tadi dikatakan bahwa janda, orang miskin, dan orang asing itu doanya didengar oleh Tuhan. Saya pengen nanya, apa perbedaannya dengan, soalnya orang Muslim kan juga suka orang yang dizalimi itu bakal berdoa bakal didengar oleh Allah. Maksudnya bedanya kita dan mereka yang Muslim itu apa ya? Yang miskin ya. Soal konsep bahwa Tuhan itu mendengarkan doa orang yang tertindas. Maksudnya konsep itu perbedaannya antara di Muslim sama di kita. Di Muslim. Muslim. Saya dengarnya miskin tadi, sorry. Oh iya. Iya, perbedaannya sumbernya ya. Sumbernya adalah mereka itu adalah fragmen daripada Taurat juga. Jadi ada selalu elemen yang paralel ya. Di dalam perjanjian lama yang paralel dengan konteks yang mereka imani, misalnya tuntutan sunat. Mereka kan ya harus gitu ya, sementara kita ada terang perjanjian baru, kita lihat itu tidak harus, itu ada perbedaan. Nah maka mereka itu ada beberapa hal yang berbeda gitu, karena mereka cuma mengambil potongan-potongannya saja. Tapi esensinya mereka tidak pernah menyadari secara clear. Nggak pernah, kenapa? Karena mereka akhirnya tidak mengenal bentuk cinta kasih yang sejati yang mana PL digenapkan di dalam Kristus. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka hanya bicara mengenai law, ya. Jadi makanya ini adalah hukum. Kamu harus memberi, harus. Ya kayak gitu kira-kira. Tapi kalau kita sekarang bedanya apa? Kita mengerjakannya bukan karena paksaan, tapi karena ekspresi cinta yang mana kita udah ditebus, kita sendiri perhatikan Tuhan, dan makanya kita melakukan diakonia gitu kan ya. Berkala kita lakukan baksos dan lain sebagainya. Itu bukan mandatori dalam artian law, tapi kita ekspresikan itu di dalam ekspresi cinta. Bedanya itu motivasinya. Oke, mungkin itu ya secara singkat.
Oke. Ada satu lagi pertanyaan? Mungkin minta mic-nya dihidupin. Oke, mungkin masih ada lagi, saudara, 1-2 lagi sebelum kita lanjut di dalam konteks perjanjian baru. Baik ya, kita lanjutkan ya, saudara. Saudara, nah ini akan lebih kita bisa pahami setelah kita tahu latar belakang di dalam perjanjian baru. Apa yang menjadi hal-hal yang diperintahkan Tuhan di dalam PL. Perhatian Tuhan itu ada kepada orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Karena mereka golongan yang tertindas, gitu maksudnya saudara. Sekarang, waktu Kristus hardik orang Farisi ahli Taurat, ini adalah ironi paling besar. Kita nggak ngeh ini saudara, nggak ngeh karena ya mungkin kita nggak terlalu ngeh dengan PL-nya, tapi kita lihat ya kalimat ini ya. Ini adalah di dalam Lukas saudara. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat, bukan hanya berat, saudara, lebih berat, saudara. Karena mereka itu mengganggu orang yang Tuhan perhatikan. Dan yang lakukan ini siapa? Aduh, ini susah ya, ironinya minta ampun. Yang lakukan ini adalah orang Farisi ahli Taurat yang harusnya itu kerjaan mereka. Kerjaan mereka adalah memperhatikan yang tertindas. Lah, yang mereka lakukan bukan hanya tidak peduli dengan orang tertindas, justru mereka tindas orang yang tertindas. Oh ini ya gitulah ibaratnya sore. Jadi inilah murka Tuhan. Tapi sisi lain ini adalah refleksi kemunafikan keagamaan ya. Ini menakutkan sekali memang. Dan kita sebagai gereja tentu harus selalu berevaluasi ya, berefleksi, evaluasi terus apa yang gereja bisa lakukan di dalam bentuk diakonia, perhatian dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu yang kita terus evaluasi, saudara. Nah jadi ini konteks kita akan bisa lebih ngerti kalau kita tahu konteks PL-nya ya. Nah berikutnya saudara. Nah ini ngomong-ngomong adalah lukisannya Rembrandt mengenai ibunya ya. Ibunya yang waktu itu sudah menjadi tua dan menjadi seorang janda juga ya. Lukisannya ini ya kalau kita mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Ekspresi wajah dan lain sebagainya. Ini salah satu gambaran yang menggambarkan ya pergumulan, kesusahan, kesendirian dalam kehidupan sebagai seorang janda. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27. Saudara. Dalam Yakobus 1 ayat 27, Yakobus itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia itu sangat mengerti apa yang dinyatakan di PL. Dia ngerti betul, saudara. Dan dia adalah penilik jemaat yang ada di wilayah Yerusalem, saudara, pimpinan jemaat, bishop lah gitu kira-kira ya. Dia bilang makanya, ibadah yang murni ya dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, saudara. Ini adalah pelayanan yang murni. Kenapa? Karena tujuannya adalah beribadah, maksudnya merefleksikan apa yang mereka pahami di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengunjungi mereka-mereka yang tertindas. Tapi jangan samakan ini dengan tahun politik, saudara. Tahun politik juga begini, saudara, mengunjungi janda-janda, yatim-yatim. Tapi untuk ini dipilih, saudara. Oh ini kan kecelakaan, saudara. Dan mungkin orang-orang rohaniawan menjelang pemilihan, saya nggak tahu ya di GRIC nggak sampai begini lah, saudara. Pemilihan sinode misalnya. Oh mulai kampanye, itu mengerikan, saudara. Ini adalah pencitraan spiritual. Itu kita mau bohongi siapa? Mau bohongi Tuhan ya, kira-kira gitu. Ini kan misi bunuh diri sebetulnya, saudara. Tapi kenapa digambarkan ibadah yang murni? Karena mereka itu tidak bisa membalas apa yang kita beri. Saudara tahu ya, budaya sungkannya kita. Saudara kalau dikasih makanan, saudara datang satu pakai toples ya, itu bisa tidak berkesudahan toples itu, saudara. Kasih, nanti kasih lagi, kasih lagi, nggak berakhir, saudara. Ini mau sampai kapan, saudara? Tapi
generosity yang sesungguhnya adalah orang ini kasih sini, dia boleh kasih yang lain juga, ya. Ya termasuk kasih itu ya. Dan dah harus sampai balas-balasan sungkan terus tiap kali. Ini saling memberi itu bukan karena sungkan, saudara. Saling memberi itu harus karena ekspresi memang mengasihi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya saudara, yang kita undang itu yang kita perhatikan sungguh-sungguh yang pada akhirnya ini dalam keadaan yang memang lagi sangat-sangat sukar. Kayak misalnya, saudara tahu ya, orang-orang kalau ya mungkin secara ekonomi nggak terlalu gimana, saudara, lalu pas mau undangan nikah, itu kan mungkin kadang berpikir-pikir yang agak nggak biblical, saudara. Kita mari undang si ini. Kenapa? Karena ya mungkin itunya lumayan, saudara. Ini kayak bisnis atau apa, saudara? Pernikahan itu bukan bisnis untuk cari angpau cuan, ya, saudara. Sebetulnya nikah itu undang orang untuk enjoy happiness together, makan, that's it. Bukan untuk nikah untung, jangan nikah cuma balik modal, harus untung. Repot saudara. Dan banyak hal yang lain saudara. Jadi undang orang yang sukar itu adalah sesuatu yang bahkan Tuhan kehendaki gitu. Dan nah ini salah satu bagian saudara. Jadi ini salah satu bagian di mana kita lihat ibadah yang murni. Kita boleh uji hati kita ya. Kita punya pekerjaan pelayanan itu adalah untuk dilihat Tuhan atau untuk dilihat orang. Nah ini saudara, ya, untuk dapat balasan atau bagaimana. Nah ini adalah gambar ya Elia yang lagi membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Dan ini satu bagian yang sebenarnya sangat mengharukan saudara ya. Ini adalah lukisan yang meniru Rembrandt. Aslinya saya cari tidak ketemu saudara, tapi ini adalah salah satu ekspresi doa Elia kepada anak dari seorang janda itu. Di dalam 1 Raja-Raja 17:7-24. Seorang janda di Sarfat itu di Sidon, dekat Tirus Sidon, mengalami kekeringan dan Tuhan memperhatikan ia dan anaknya. Saudara, menarik sekali karena waktu kita lihat di dalam Lukas 4:25-26 dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langitnya tertutup ya, selama 3,5 tahun. Nggak ada hujan. Kalau nggak ada hujan, panen pasti gagal. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri, Elia diutus pergi ke Sidon. Saudara, ini nggak sederhana, saudara. Saya baca beberapa artikel juga. Sadar nggak, Sidon sama Tirus itu daerah kekuasaan siapa? Kekuasaannya Ahab dan Isabel. Isabel punya bapak namanya Baal. Dia adalah raja imam. Raja dan imamnya Baal. Baal punya job desk apa saudara? Job desknya itu kayak Thor, dewa petir hujan, mendatangkan hujan api dari langit. Itu adalah job desknya Baal. Job desknya Baal adalah memberikan air hujan yang normal. Makanya hukuman tidak turun hujan itu bukan sekedar hukuman pokoknya nggak turun hujan kayak pawang hujan lah, bukan saudara. Itu sedang mempermalukan itu Baal saudara. Baal itu tugasnya adalah turunkan hujan. Makanya hukumannya Tuhan melalui Elia nggak turun hujan sampai aku bilang lagi. Itu adalah mempermalukan daripada Baal saudara. Dan sama mengenai api dari langit, pertarungan antara Elia dengan 400 nabi Baal itu juga bicara hal ini ya, api dari langit ya. Mereka nggak bisa lakukan. Tapi kalau kita lihat saudara, di dalam keadaan yang sangat kering kerontang, Israel kering, Tirus Sidon kering, saudara, yang diperhatikan adalah satu orang janda di Sarfat. Satu orang janda di Sarfat, ini lagi kalau kita ngomongnya, ini daerah kekuasaannya Baal nih, daerah Tirus Sidon. Baal nggak bisa kasih makan janda, maksudnya bukan hanya janda ya, nggak bisa kasih makan karena kekeringan. Tapi sekarang ada seorang Nabi Elia dari Israel, saudara, datang ke Tirus Sidon, saudara, ke Sidon, kasih makan janda yang paling susah. Pada waktu itu, saudara, waktu Elia ketemu dengan janda itu, dia mau ngapain, saudara? Kami lagi mau buat makanan terakhir kami. Setelah kami makan, kami planningnya mau mati. Itu planningnya kan, saudara? Saya mau masak makanan untuk kami mati. Tapi karena kamu minta kami masakkan makanan buat kamu, kami akan lakukan. Masak, kasih makan Elia. Terus ya dia punya itu tidak habis-habis dan seterusnya dipelihara Tuhan. Tapi kemudian setelah peristiwa ini terjadi, anaknya meninggal. Anak dari seorang perempuan itu.
perempuan janda itu meninggal, lalu dia bilang, kamu datang ke sini untuk menyatakan bahwa kami ini sangat berdosakah? Gitu kan, itu kalimatnya. Padahal awalnya tadi si janda ini juga berharap makan dan kemudian mati kan saudara. Dan sekarang waktu anaknya mati, Elia datang dan berdoa kepada Tuhan dan anaknya dibangkitkan saudara. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai peristiwa memberikan makan, tapi ini bicara mengenai Allah yang infiltrasi daerah kekuasaan Baal, mengalahkan Baal dengan sangat ironis. Yang paling lemah mereka tidak bisa kasih, sekarang saya yang kasih. Dan kematian daripada anaknya itu pun dibangkitkan oleh Elia, menyatakan Allah yang sejati. Jadi ini benar-benar masuk ke daerah musuh lah saudara. Ini peperangan spiritual dan Baal dikalahkan total. Dan yang ironis saudara, Elia tidak pergi ke rumah seorang janda pun di Israel. Kenapa? Apa Tuhan tidak memperhatikan janda-janda di Israel? Jawabannya, Tuhan lagi hukum Israel hari itu, saudara. Ya makanya 3,5 tahun nggak ada air. Dan berikutnya, saudara. Nah ini adalah Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Mungkin kita tahu juga bagian ini, saudara. Persembahan seorang janda miskin. Jadi lagi lihat orang-orang mempersembahkan, orang kaya kasih banyak persembahan gitu kan ya. Lalu ada seorang janda ini cuma kasih dua peser saja masuk. Mungkin ada orang yang despise, aduh kamu kasih kok kecil sekali gitu misalnya kan saudara. Tapi sadar enggak Tuhan bilang orang ini mempersembahkan seluruh nafkahnya. Ini kalau nggak ada lagi uang untuk makan berarti mungkin janda ini sudah siap kasih dan mati. Jadi ini adalah paralel dengan janda Sarfat tadi saudara. Dan ini ironi kan, kalau janda Sarfat tadi melakukan ini karena memang kekeringan 3,5 tahun, lah ini di Israel kan tidak ada kekeringan sampai 3,5 tahun hari itu. Kenapa ada seorang janda yang memberi itu seluruh nafkah makannya dikasih semua. Kok sampai begini keadaannya? Ini adalah tindakan yang sebetulnya sangat mempermalukan integritas bait Allah hari itu. Ya ini contoh saudara. Jadi dengan memahami konteks PL ini saudara, kondisi ini menjadi kritik kebobrokan institusi keagamaan. Khususnya ketika kita melihat hadikan Kristus terhadap orang Farisi, ahli Taurat yang telan rumah para janda. Kita mulai bisa koneksikan. Kalau kita hubung-hubungkan ya, pantas saja keadaannya begini. Mungkin, kenapa saudara? Mungkin karena kamulah pekerjaan biang keroknya ya saudara. Yang menelan rumah janda-janda sampai mereka tidak ada apapun lagi. Jadi tangan mereka itu berlumuran darah. Itu kritiknya sebetulnya. Jadi ini enggak main-main saudara. Ini adalah ekspresi murka Tuhan sebetulnya pada bagian ini dan sekaligus mengajarkan apa yang dipandang Tuhan dengan sebagai persembahan. Bukan apa yang jumlah dan lain sebagainya. Tapi hati dari yang memberi saudara. Dan kalau lihat ya, mungkin kita buka ya Lukas 21 saudara. Supaya saudara lihat sekuensnya ya. Ini berurutan sedikit bahas struktur saja saudara. Lukas 21. Tadi pasal 20 ayat 45 sampai 47 kan kita bahas tadi ya saudara. Yang mana mereka menelan rumah janda-janda ayat 47. Pasal 20, 47 tadi kan orang-orang Farisi ahli Taurat itu menelan rumah janda. Sekarang ayat pasal 21 ayat 1 sampai 4 itu mengenai janda miskin. Ini bukan kebetulan penyusunannya saudara. Karena Lukas itu sangat concern kepada orang-orang tertindas. Dan itulah sebabnya di dalam pasal 21 ayat 5 sampai 6 relevan kalau kita mengerti seluruh struktur PL. Saya baca ya, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, ini sekuensnya bukan kebetulan, saudara, bukan cocok-cocokin, tapi betul-betul kritik kepada ahli Taurat orang Farisi, persembahan janda miskin, dan kemudian pernyataan hukuman bahwa bait Allah akan dihancurkan. Seserius itu, saudara. Seserius itu. Tuhan murka. Nah, jadi balik lagi, saudara, sampai di sini kita coba lihat ya konteksnya dulu, saudara. Di dalam konteks ini kita akan mulai melihat murka Tuhan itu pada waktu ada orang yang menindas hak orang-orang yang kecil, orang-orang yang sukar,
orang-orang yang marginal, orang-orang yang selalu kalau tanahnya diserobot BPN atau apapun lah, nggak ada kekuatan untuk naik banding, nggak ada. Tanahnya direbut saja, gitu kira-kira saudara. Tanah adat di Kalimantan, di mana ya itu sudah direbut-rebut. Itu adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin saudara. Orang-orang hutan, maksudnya orang-orang yang tinggal di hutan saudara. Orang-orang yang memang dari zaman sebelum Indonesia merdeka sudah tinggal di situ. Sekarang perusahaan masuk konsesi tanah dan lain sebagainya, lalu tanah diambil, terus mereka diusir begitu saja saudara. Itu adalah tindakan-tindakan yang ada di depan mata kita saudara. Nah itu Tuhan benci betul hal-hal yang kayak gini. Dan lain-lain ya, banyak ini aspek sosial itu banyak sekali saudara. Dan belum lagi nanti kita lihat hal yang dekat dengan konteks kita. Human trafficking. Human trafficking itu mengerikan juga saudara. Ditawari lalu diambil terus diajak ke Thailand, setelah itu ke Myanmar jadi ini tukang scam ya saudara. Kalau nggak capai target, ini kan ada kan influencer dari mana itu saya agak lupa saudara. Nggak capai target dia diapain? Dibunuh, organnya diambil. Waduh, itu apa sih itu? Itu zaman sekarang. Kita kan lagi, karena beritanya itu terlalu mengerikan sampai kita pikir ini zaman sekarang kah ini saudara. Ya itu yang terjadi saudara. Human trafficking berapa banyak? Anak-anak kecil yang dimanipulasi saudara. Terus mereka dijual untuk pekerja, ya seperti itu saudara. Ini di depan mata kita saudara. Dan Indonesia ini mengerikannya, child pornography itu kalau nggak salah nomor 2 paling tinggi gitu. Child pornography loh saudara, ini bukan pornografi tok. Padahal katanya Indonesia agama yang sangat religius berapa? 98%, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya ya kalau dibilang agama penting, pokoknya jawabnya hampir 100% lah, penting saudara. Tapi kemunafikannya nggak ini saudara, nggak, ya mengerikan saudara. Jadi ini kita lihat di depan mata kita kok ini. Makanya saya bukan nakut-nakutin saudara. Makanya kalau anak kecil sekolah ya, kita harus peka. Jangan biarkan mereka ini terpapar dengan orang-orang yang kita percayalah, gampang lah, oke lah. Enggak bisa saudara, kita harus tahu, bukan berarti juga paranoid every time saudara, tapi kita harus ada bijaksana ya. Salah satu yang paling deg-degan buat saya ini sharing sedikit saudara, kalau ada pelajaran berenang saudara, berenang anak ini belum bisa ganti baju sendiri, berarti ada yang gantiin bajunya kan saudara. Jadi untuk sementara ini ya kebetulan flu terus saudara. Jadi anaknya nggak pernah ikut berenang. Nah dan lain sebagainya lah. Jadi ini gambaran untuk kita lihat. Child pornography, child abuse, terus dilecehkan secara seksual. Mengerikan saudara. Pembina pramuka, kasus dulu mengerikan sekali. Banyak, tidak bisa dibilang satu-satu saudara. Tapi kita perlu lihat, ini adalah kita punya konteks sosial hari ini. Kita perlu memberikan rasa aman kepada orang-orang yang di-abuse, orang-orang yang dilecehkan, mungkin orang-orang yang mengalami banyak mental health problem dan lain sebagainya. Kita perlu memberikan rasa aman, melindungi mereka tentu dengan kapasitas kita, saudara. Nggak bisa melebihi dari itu juga. Nah baik saudara, jadi ini adalah beberapa hal yang kita bisa lihat ya. Nah berikutnya saudara. Nah ini adalah gambaran yang salah satu bagian yang kita mau pelajari ya. Kita lihat Lukas 18. Dan saudara mungkin sadar, kutipan-kutipan di PB ini kok banyak Lukas ya. Kok Lukas sih? Itu saudara. Karena Lukas memang salah satu concernnya adalah memperhatikan mereka yang tertindas. Jadi memang akan banyak sekali bagian ini di dalam kitab Lukas saudara. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat kita. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berarti posisinya dia sedang tertindas, saudara. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, merepotkan aku ya dan lain sebagainya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, ini adalah satu perumpamaan yang membandingkan konteks ekstrim ya, seorang hakim lalim. Ini udah hakim jahat, saudara. Sudah digambarkan tidak takut Tuhan, tidak hormati siapapun. Berarti di atasnya itu di dalam benak dia, kalaupun kaisar ngomong saya enggak peduli, ya kira-kira gitulah. Tuhan saja saya enggak peduli, apalagi kaisar, kira-kira gitu, saudara. Jadi ini gambaran hakim yang sangat jahat gitu. Oke, dan kontras ekstrimnya, seorang yang janda, tertindas, tidak punya apapun juga. Yang dia punya apa, saudara? Dan ini janda mewakili kaum marginal, orang-orang yang tertindas ya. Dia tidak punya apapun. Yang dia punya apa, saudara? Nah ini penekanannya, saudara. Janda ini hanya punya kegigihan untuk mencari keadilan. Ini kalau kita tahu kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, saudara. Kasus Munir, kasus Wiji Tukul, kasus-kasus yang lain, aktivis tahun 98 hilang-hilang semua, saudara. Kita lihat mereka persisten juga untuk demo di gedung DPR atau di mana ya, saudara. Di MPR RI, saudara. Dan kita lihat bagian ini janda ini tidak punya apapun dia. Dia cuma punya satu kegigihan, dia cuma gigih saja. Tiap hari minta. Nah ini masalah yang kemudian sering disalah artikan dengan prosperity gospel ya. Jadi kita ini kepada Tuhan, kalau doa minta terus sampai Tuhan terganggu ya, saudara. Jadi memberikannya kepada kita. Ini motivasi dari mana, saudara? Ini salah baca Alkitab dia, saudara. Karena justru gambaran ini bilang begini. Ini kan bukan Tuhan nggak jadi hakim lalim kan, saudara? Kalau kita ngomong doa sampai mengganggu Tuhan kasih, itu kita lagi menyamakan Tuhan jadi kayak hakim lalim di dalam perumpamaan ini. Tapi di dalam perumpamaan ini adalah perbandingan. Kalau hakim lalim saja memberikan permintaan kepada seorang janda itu karena dia doa terus, kalau Tuhan akan segera kasih, gitu loh maksudnya. Jadi kenapa jadi tiba-tiba waktu prosperity gospel ini menjadikan Tuhan jadi posisinya hakim lalim, itu kan kebalik, saudara. Tapi orang kan sering lakukan ini. Kenapa, saudara? Saya mungkin baru appear to understand ya, maksudnya belakangan ini baru sadar. Kenapa orang doa suka minta tanda? Misalnya Tuhan ini benar nggak ya, kasih saya tanda. Tandanya kalau toko jualan rame hari ini, itulah kehendak Tuhan misalnya gitu ya. Kenapa sering ya orang Kristen doa minta tanda? Kenapa, saudara? Saya mulai tahu jawabannya. Karena mereka tidak ngerti firman. Karena tidak ngerti firman, nggak tahu prinsipnya. Karena tidak tahu prinsipnya, bingung harus ngapain, nggak tahu harus ngapain, jalan shortcut. Shortcutnya apa? Ada tuh cerita Gideon minta tanda, ya kan gitu kan, saudara? Lah balik ke sana terus, saudara. Ini kan sudah zaman bukan hanya lewat perjanjian baru ya, saudara. Ini udah zaman gereja yang sudah flourish gini, masih balik kayak seolah-olah kita enggak punya teks perjanjian baru. Kayak enggak ada teks lain Alkitab selain Gideon. Ya. Karena memang itu paling gampang ya, saudara. Pokoknya minta tanda lah kalau kita ketemu apalah segala. Kayaknya hidup penuh cari tanda. Hidup ini bukan teka-teki dan misteri, saudara. Firman Tuhan sudah kasih prinsip jelas. Prinsip jelasnya apa, saudara? Nah ini juga kadang banyak pemikiran yang kurang tertata. Misalnya gini, mitos mengenai panggilan. Saya harus masuk kuliah apa ya? Kira-kira kan, saudara kalau masih kuliah, oke, harus kuliah apa? Kuliah ini panggilan Tuhan atau kuliah ini yang panggilan Tuhan? Kuliah ini sudah tamat kuliah, kerja ini di perusahaan A, B, C, D, E ya, mana yang panggilan Tuhan? Ini kayak mencari teka-teki kok, ya. Saudara sudah putuskan ya, inilah panggilan Tuhan. Saya tanya, tahu dari mana? Biasanya jawabannya ngambang, saudara. Karena waktu itu saya doa minta tanda ya, kebetulan ini Tuhan jawab ya. Itu adalah elemen subjektif semua, enggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tinggal kalau kita ini penguji, saudara, sama dosen sama mahasiswa, diuji mana landasan Alkitabnya. Sudah, pokoknya kita menekankan relasi yang dekat dengan Tuhan. Memang di Gary tidak membangun relasi interpersonal dengan Tuhan ya. Kenapa, saudara? Karena gambaran banyak orang itu mengajarkan kebobrokan cara berdoa itu kayak seolah-olah kita ini kayak dialog dengan Tuhan. Saya pernah diajari zaman itu juga, saudara. Zaman-zaman di mana doktrin mengenai doa yang liar itu muncul.
diajarkan gini, doa, kamu ngomong, lalu kemudian Tuhan itu akan jawab doa kamu langsung. Itu adalah kita punya pikiran berdialog di dalam benak kita sendiri, dan suara pikiran kita sendiri kita masukkan itu jadi suara Tuhan. Saudara. Itu nggak ada landasan Alkitabnya, itu agak delusional sebetulnya. Delusi, saudara. Nah jadi balik lagi, oke kalau gitu nggak usah minta tanda, bagaimana caranya? Jawabannya apa saudara? Baca Alkitab, itu saudara. Baca Alkitab, ini nggak baca Alkitab, lalu mau ini bagaimana saudara? Jawabannya sederhana. Salah satunya adalah di dalam Matius pasal 5. Bicara apa? Bicara hidup miskin di hadapan Tuhan, bicara apalagi suci hati, menjadi pembawa damai, haus lapar kebenaran. Semua bidang studi kita boleh ambil, bebas pilih. Asal elemen itu ada, masuk nggak pakai sogok. Nah itu saudara. Dia bilang saya ingin memuliakan Tuhan jadi dokter, apapun, sogok. Itu udah pasti enggak saudara. Nggak usah tanya itu pergumulan Tuhan apa segala macam, nggak usah pakai itu saudara. Mau jadi ini, saya mau menjadi penegak keadilan. Mulainya dengan cara sogok. Itu pasti enggak saudara. Terus apa? Dengan koneksi orang dalam. Orang dalam kalau kasih koneksi itu agak bahaya saudara. Kalau memang kredibel ya sudah, ya kita harus ada fit proper test, dites kayak bagaimana orang lain. Kalau layak ya masuk, kalau enggak ya sudah enggak. Tapi orang dalam di Indonesia kan memang benar-benar orang dalam kan saudara. Itu pasti enggak saudara. Itu tidak mungkin memuliakan Tuhan. Sudah sederhana saja. Enggak usah pikir yang kayak gini. Jadi adalah pikir, itu benar enggak? Kalau benar, kudus, suci, berkenan di hadapan Tuhan itu kalau prinsip firman. Kalau sudah enggak sound saudara, enggak usah pikirkan minta tanda lagi saudara. That's it, beres, selesai. Nah kepekaan beda saudara. Kepekaan itu apa? Kepekaan itu adalah kita ini bergumul tentang firman, mau aplikasikan dalam hidup. Itu kepekaan. Saudara. Ambil contoh saudara. Kalau badan kita sehat ya, mau makan apapun bebas enggak saudara? Bebas kan saudara? Saudara pernah bergumul enggak? Hari ini mau makan apa? Ini kalau lagi enggak ada uang akhir bulan boleh lah saudara. Tapi bukan dalam konteks itu saudara. Sehat ada uang saudara, bergumul. Hari ini mau makan apa ya? Rawon, memuliakan Tuhan enggak ya? Atau sate ayam? Atau ini terlalu kedagingan. Saya terlalu cinta sama sate ayam. Misal saudara. Jadi itu berhala saya tidak boleh lagi makan sate ayam. Karena itu berhala. Misalnya saudara. Ini kan agak delusi orang ini kan saudara. Kayaknya rohani betul tapi delusional gitu. Nah saudara akan mulai ada kepekaan. Ada mulai prinsip kalau apa. Kita punya rapor kesehatan merah. Waduh, kamu punya nih dikit lagi udah ambang asam urat misalnya gitu saudara, atau trigliserid tinggi. Nah itu udah parameter, berarti apa? Kita cari makanan yang ya sesuai dengan elemen-elemen kesehatan. Ya sudah saudara, kurangi makan kacang, sate ayam untuk sementara dihindari ya. Kacang-kacangan, pete-petean dan lain sebagainya saudara. Nah, itu dihindari dulu karena itu udah jelas, itu nggak oke saudara. Itu contohnya. Kita mulai ada kepekaan kalau mulai mengerti prinsip. Kalau nggak mengerti prinsip saudara, kita minta tanda, Tuhan kasih saya tanda. Hari ini saya mau makan apa? Tiba-tiba sari roti atau roti apapun ya lewat. Toet. Oh inilah tanda dari Tuhan. Saudara coba, ini ngeri nggak kayak gini? Ngeri sekali saudara. Hal-hal itu over spiritualize. Dan rasa kayak hidup ini, wah saya ini memang, Bapak tahu saya ini memang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Waktu saya bergumul mau makan apa, tiba-tiba ada, tahu ya saudara di komplek-komplek itu kan sering ada teriak-teriak, sate, wah ini lah memang tanda dari Tuhan. Saudara ngenes hidup kayak gini, ngenes saudara. Karena dia nggak tahu apa yang dia harus doakan. Akhirnya dia doa yang kayak gini, dia akan membuat hal-hal subjektif jadi kebenaran. Kalau dia hidup ini berkali-kali, saudara, hampir tidak bisa ditolong orang ini, saudara. Kecuali anugerah Tuhan, ya, pastilah, saudara. Jadi kita akan lihat elemen-elemen ini, saudara. Nah, oleh sebab itu ya, gigih berdoa, balik lagi ke dalam bagian ini. Itu bukan maksa Tuhan, itu salah baca Alkitab. Salah baca Alkitab, saudara. Saudara tahu ya, Yonggi Cho Yonggi, saya lupa siapa namanya saudara. Seorang dari Korea itu mengajarkan doa yang positive thinking. Kalau mau minta yang detail. Hah? Bila perlu foto, itu kayak saya pernah di multi level marketing saudara. Kok mirip? Saudara kalau di multi level marketing itu kan gini ya, kamu harus dekat dengan orang sukses.
Biar agak kecipratan dikit, suasana positif thinkingnya orang sukses tuh, widih. Oke lah, kita coba-coba datang nih. Saya datang di ini, saya bilang KKR motivator, motivasi saudara. Datang bawa orang, saya udah sakit kepala kalau pikir-pikir saudara. Bawa prospek, saudara bawa prospek, datanglah teman-teman kampus saya berapa banyak itu. Udah kayak bawa orang ke KKR beneran saudara. Kamu hidupnya banyak kesusahan ekonomi, ikut saya. Ada berita bagus, sukacita ya. Injil palsu, saudara bawa ya. Bawa, sudah itu datang, dimotivasi ya. Cerita-ceritanya kan biasa, cerita-cerita template ya. Mulai direndahkan orang, dianggap nggak bisa apa-apa, nilai jelek di kampus, apalah pokoknya semua lah ditambah saudara. Terus saya ikut multi level, ini mulai bisnis oke, terus ada mobil Mercy lah, mulai apalah segala macem. Terus lagunya yang You are the champion, my friend. Gitu saudara. Waduh itu sempurna saudara. Wah kita kayak dibakar apinya. Dikit lagi kalau di calling maju saudara. Mirip saudara, mirip. Itu mirip betul. Dan apa yang kita bisa lihat di situ? Yang bisa lihat adalah mirip antara prosperity gospel dengan motivator hampir tidak bisa dibedakan. Dia bilang apa? Tulis targetmu, doakan. Kalau ada gambaran, minta mobilnya apa, serinya apa. Warnanya apa, peleknya apa. Kita jadi orang yang agak-agak konyol saudara. Itu doa yang itu juga sama. Hamba Tuhan ngajarin kalau mau doa minta sesuatu yang detail. Bagaimana saudara? Amin enggak? Ya amin kalau kita nggak tahu firman saudara. Ya kenapa enggak, ya kan gitu. Ini udah beberapa contohnya dapat kok saudara. Ya pasti diaminkan saja. Tapi ini kan bukan firman saudara. Ini adalah Injil yang palsu, dan Injil palsu pasti menarik. Dan ini bagian yang sangat sering disalahpahami, saudara. Bagian yang kita bahas ini, Lukas 18 ayat 1-8. Doa dengan gigi. Gigi maksudnya gimana, saudara? Gigi doain apa, saudara? Hak ini juga hak bicara keadilan. Dan Tuhan akan membela umatnya, dan dia tidak akan bertangguh, saudara. Dan kita lihat, bila hakim lalim membela hak janda, apalagi Tuhan akan mendengarkan umatnya yang adalah biji mata Tuhan. Ini juga biji mata Tuhan ini juga banyak dipelintir lagi saudara. Capek betul memang biji mata Tuhan ya. Tapi kita kalau ngerti saudara, biji mata Tuhan itu berarti Tuhan benar-benar memperhatikan umatnya. Tapi kalau kita lepas dari konteks Kristus yang mati dan menderita, kita ini akan terus membangun kita punya citra diri dengan apa ya? Dengan memisahkan dari penderitaannya Kristus. Itu Injil palsu lagi. Maksudnya kalau kita biji mata Tuhan, berarti apa? Ya yang ganggu kita mengganggu Tuhan. Tuhan matikan dia, misalnya gitu, saudara. Dan segala sesuatu jadinya kita ini kayak apa merasa harus entitled, kayak berhak untuk Tuhan lindungi sekarang dengan konsep pikir kita supaya kita tidak menderita, kita ini sukses apa segala macam. Biji mata Tuhan kok. Kalau kita biji mata Tuhan ya masa sih urusan ekonomi Tuhan gak pelihara misalnya gitu kan. Ini kan jadi ngaco saudara. Tapi kita lihat ya Tuhan memang benar-benar memperhatikan umatnya saudara. Dan dari bagian firman ini pertanyaan ini yang kita perlu garis bawahi saudara. Ayat 7 ya, 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, saya tanya ya, ini retorikal ya, kita coba renungkan ya. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Pertanyaannya, Tuhan sudah benarkan kita atau belum? Kita ini sudah dibenarkan Tuhan atau belum? Pertanyaan sederhana. Sudah kan saudara? Kita sudah dibenarkan Tuhan. Makanya waktu kita baca bagian firman Tuhan, kita perlu tahu timelinenya juga saudara. Kita ini orang yang dibenarkan dalam Kristus. Itu udah ultimat. Doa itu udah puncak saudara. Kita udah dibenarkan oleh Kristus. Udah, itu satu hal. Tapi yang bagian kedua, itu ada elemen already and not yet. Already and not yet apa? Orang yang tindas kita, itu hari ini sedang dan akan mengalami penghakiman terakhir. Itu sudah ada elemen itu already and not yet. Makanya dari tadi kita ngomong saudara, selalu saja yang melanggar ketetapan firman Tuhan akan kena batunya. Itu pasti. Belajar saja dari sejarah saudara. Babel dihakimi Tuhan. Ini kalau kita ngomong bangsa gede saudara. Babel kena hakimi Tuhan. Terus apa lagi? Persia kena.
Roma kena, Yunani kena semua saudara. Nggak ada yang luput, Mesir kena, Moab kena, Edom kena saudara. Kena semua kena. Elemen yang kecil-kecil, raja-raja saudara. Hizkia kena saudara. Siapapun kena saudara. Kita ngomong tirani-tirani, Soeharto, kira-kira bagaimana? Pasti kena saudara. Keluarga babak belur saudara. Dia punya kesehatan juga enggak karu-karuan saudara. Dipanggil anak-anak masuk penjara, berantem segala. Itu sudah satu konsekuensi. Konsekuensi itu sederhana saudara. Ngebut di jalan, konsisten aja ngebut di jalan. Pasti kena. Itu kan tinggal probabilitas hidup saudara. Saya nggak pernah kecelakaan, itu karena belum pernah kecelakaan saudara. Tapi yang pernah kecelakaan tahu. Dulu ya, maksudnya ini kita rasa, bukan kita, saya rasa kayak nyawa ada 9 kayak kucing saudara. Lewat terus, itu ada adrenalin saudara. Satu kali itu mepet saudara, terus ada trotoar kayak batu pinggiran orang jalan, ban sudah nempel di situ. Masih nggak jatuh, hebat betul saya, kira-kira gitu saudara. Satu kali belajar ya, lagi hari Minggu pelayanan itu, kalau saya ngomong itu very 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 slow ya. Mungkin cuma 20 tikungan depan RMC itu loh saudara, yang ada jalur busway-nya dikit itu. Kalau saudara tahu itu mau naik ke flyover. Tunggal, hujan. Jatuh tunggal saudara, prak, helm tuh full face, pecah helmnya. Tulang sini retak saudara. Tunggal, coba bayangkan saudara. Itu saya pikir, ini betul-betul ya. Ini cuma seiprit, udah babak belur. Saya lagi pikir kalau yang 100 itu bagaimana hasilnya, enggak ketahuan saudara. Mungkin sudah langsung pindah ya. Ada di mana? Mungkin kayak gitu saudara. Tapi itu adalah realita hidup saudara. Kalau kita konsisten melanggar, pasti kena batunya. Enggak usah ngomong apa saudara. Itu adalah konsekuensi pilihan, itu pasti kena. Nah oleh sebab itu saudara, kita akan menyadari di dalam realita hidup orang yang melanggar apapun juga prinsip kebenaran pasti kena batunya. Jangan coba-coba. Masih mau coba? Silahkan, itu kira-kira saudara. Silahkan tuh kata orang dunia ya, mau coba silahkan. Tapi kalau firman Tuhan jangan kayak gitu saudara. Tapi inilah bagian kita bisa lihat ya. Kita akan lihat di dalam hidup ada probabilitas hidup. Hati-hati melakukan pembenaran diri. Bahaya betul. Karena kalau udah rasa diri hebat, itu tinggal tunggu waktu kena jatuh saudara. Dan inilah bagian pembelajaran hidup kita. Nah mungkin bagian terakhir saudara. Kita lihat tugas gereja sekarang. Di dalam pemilihan diaken, Kisah Rasul 6 ayat 1-5, itu pemilihan 7 diaken untuk fokusnya apa? Pelayanan meja, aksi kasih sosial kepada janda-janda, salah satu fokusnya. Salah satu fokus. Jadi memang para rasul, dan ya ini kan kalau di dalam Alkitab dibilang ada ruling elders, ada teaching elders, saudara, dan mereka adalah gembala, dan kemudian ada diaken dan penilik jemaat, saudara. Dan para rasul hal itu bilang, mereka itu tidak bisa mengabaikan pelayanan ini untuk memberitakan firman. Maka mereka memilih diaken untuk apa? Melakukan pelayanan sosial dan segala macam. Jadi gereja harus lakukan ini, saudara. Nah kita juga, Gary, ya selalu mengevaluasi diri juga. Maksudnya kita secara institusi, apa yang kita harus kerjakan, lakukan. Kita sudah ada polisi diakonia, aksi sosial juga kita mulai punya dan dieksekusi bertahap. Kita mulai coba untuk lakukan hal-hal yang berkaitan dengan bakti sosial juga, saudara. Terakhir kali ada donor darah, salah satu upaya lah ya, kita pikirkan semua. Dan ini adalah tahap yang kita perlu evaluasi terus juga. Bagaimana kita boleh jadi berkat bagi sosial kita juga ya saudara. Penekanan, tentu gereja perlu memperhatikan mereka yang tidak terlihat, memahami pergumulan kesulitan khususnya dalam kondisi kehilangan keluarga atau kehidupan sebagai janda. Nah ini kita perlu memahami ya pergumulan-pergumulan yang kadang susah ya. Dan memang kecenderungan kebanyakan case itu adalah di dalam case-case yang berat sekali baru ketahuan muncul ya. Ini juga repot. Ini juga di dalam kasus-kasus di hamba Tuhan juga sama, jemaat juga mirip saudara. Biasa kasus sudah tinggal meledak punya baru di-sharingkan. Ya itu agak telat saudara. Jadi ya harapan kita boleh saling menguatkan, mengembalakan juga. Baik, sampai sini mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan Bapak Ibu, silahkan minta mic, ada 1, 2.
di depan saya. Makasih Pak. Saya melayani di bidang caring ya. Ada sebuah kasus, jadi saya butuh nasihatnya gitu. Sebelum COVID ada satu jemaat yang saya di sekolah minggu juga, jadi anaknya itu ketahuan papahnya diusir dari kontrakan. Udah itu kita mulai caring, kita pindahin ke kontrakan baru, kita gereja biayain. Istrinya itu sakit, ya jadi gangguan kejiwaan. Jadi susah lah. Bapaknya ini juga ojol ininya profesinya. Tahun-tahun berjalan, tentu juga diajakin ke gereja kan. Diajakin ke gereja banyak alasan. Papahnya ya, kalau anaknya rajin, anaknya di sekolah minggu rajin. Nggak punya celana, kasih celana. Ke gereja tetap nggak mau. Oh ke gereja, nggak, mendingan narik ojol kalau ke gereja. Dia pokoknya banyak alasan lah nggak mau ke gereja. Terus belakangan terakhir ketika anaknya pindah ke SMA, dia dapat bantuan dari Katolik, dari suster. Jadi dia begitu loh, maksudnya mau hidupnya nerima bantuan dari sana sini gitu. Ini cuma salah satu kasus, ada beberapa kasus yang seperti ini. Kita menghadapi orang-orang yang memang Tuhan minta kita untuk perhatikan mereka, tapi mereka tuh seperti itu. Dan nggak sedikit yang orang yang seperti itu, nggak sedikit. Nah, sikap kita seperti apa, harus bagaimana gitu Pak? Ya ini sangat-sangat relevan ya, di kasus di Eropa juga, yang saya tahu di Belanda, di Jerman, banyak orang-orang migran yang dapat tunjangan sosial. Tapi karena tunjangan sosialnya gede, mereka lebih pikir untuk tidak bekerja. Kerja susah, potong pajak, hasilnya sama dengan tunjangan sosial. Ya sudah, saya nggak kerja. Tapi akhirnya bocor anggaran pemerintah. Karena tunjangan itu adalah tunjangan untuk mempersiapkan orang jeda waktu untuk cari kerja, bukan untuk menikmati tunjangan sosial selama-lamanya. Nah maka kita perlu ada namanya regulasi, karena kita itu punya tanggung jawab untuk mengadministrasi keadilan. Resource kita terbatas, kita nggak unlimited gitu maksudnya ya. Resource-nya terbatas, yang perlu bukan cuma dia, orang lain juga. Maka menurut saya gereja atau institusi atau apapun perlu ada policy. Polisinya misalnya, misalnya terdampak COVID, kita bantu sekian dalam misalnya 3 bulan. Dalam 3 bulan ya bekerja, berusaha gitu. Dan kalau enggak ya kita harus alihkan ke orang lain bantuan itu. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dan apalagi kalau memang kita tidak lihat ada upaya. Kalau kita lihat ada upaya benar-benar ngotot cari kerjaan, sekarang kita tawari kerjaan, mau enggak? Kalau mau ya itu indikasi yang baik kan gitu kan ya. Kalau dia ditawari kerja juga nggak mau, terus kerjaannya maunya sendiri dan nggak ada kelihatan effort, berhenti. Dalam diskusi tim ketika menghadapi kayak gini kan ada sebagian bilang udah berhentiin karena dia nggak mau ke gereja, karena dia nggak mau berubah. Ada yang bilang gini, Tuhan tuh memberi kita kasih karunia ketika kita jadi kita susah gitu ngambil keputusannya. Salah satu lagi ya, kita bantu bukan untuk dia ke gereja, itu juga bukan hal yang oke gitu. Bantu ya sisi kemanusiaan ya, pokoknya sisi kemanusiaan lah. Terlepas dia memang mau datang ke gereja atau enggak, itu bukan paksaan gitu. Jadi bukan social gospel, social gospel itu kan saya kasih kamu barang, kamu ke gereja ya, itu kan enggak oke itu. Itu bahaya gitu. Tapi yang kita harus betul-betul analisa adalah dia itu layak nggak terima bantuan ini? Dia menghargai nggak bantuan ini? Dia ada effort nggak? Ada perubahan nggak? Dia mengevaluasi diri nggak? Atau merasa berhak terima? Itu bahaya gitu. Kalau orang ini udah merasa berhak menerima, dia tidak akan menghargai pemberian itu. Ketika pemberian itu diberhentikan, dia akan menghina orang yang ya gitu-gitulah, itu psikologi manusia lah ya. Jadi perlu ada keadilan bijaksana. Satu. Anaknya bagaimana? Itu case berikutnya. Kita lihat anaknya studinya oke enggak atau bagaimana. Mungkin ada bagian carikan orang tua asuh khusus untuk pendidikan anak, itu masih oke, masih mungkin gitu. Jadi mungkin begitu Pak.
Baik, silakan. Mungkin tadi minta tolong. Ya di belakang. Ya. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih, Pak. Saya tidak bertanya tapi membuat pernyataan dan ini di luar konteks. Karena ini tentang doa, jadi saya mendukung doa Pak Jack segera untuk dapat doktor teologinya. Terima kasih. Iya Pak, kita akan ya atur ya. Jadi bagian-bagian di mana memikir mengenai doa, mengenai pemikiran ini banyak sekali kelebihan di dalam Alkitab. Dan satu hal yang menyedihkan kalau bagian firman itu justru di-violates, dilanggar, dirusak gitu. Karena hawa nafsu dan keinginan daging manusia menggunakan ayat untuk melakukan pembenaran ya. Ini yang kita mau hindari. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama ya. Salah satunya hari ini dalam Lukas 18 tadi yang kita bahas ya. Bagian ini kalau kita bahas singkat saja sederhana, saya percaya kita langsung tahu intinya. Apalagi kita lakukan ini berkala, ya harapan bisa memberkati setiap kita ya. Baik, mungkin ada tanggapan, pertanyaan 1, 2, silakan. Pak Jack, saya mau nanya, kan tadi Bapak bilang orang yang menindas itu kan mendapatkan hukuman. Saya mau nanya apakah pasti hukuman itu mereka dapatkan di dunia ini atau mereka bisa saja hidup dengan tenang di dunia ini, dapat hukumannya nanti pas di sana. Terus saya juga pengen nanya, kan dari tadi saya pikir saya belum menemukan contoh di mana orang tidak mendapatkan hukum di dunia. Jadi saya susah sekali cari entah politikus atau terus kalau saya tadi diskusi sama Jessica itu ada apa namanya, contohnya Pak Harto. Pak Harto itu mungkin hidupnya di sini belum mendapatkan hukuman dari penindasan, tapi keturunannya mendapatkan. Terus apakah hukuman keturunan itu Pak, apa dosa keturunan itu alkitabiah sama karma juga Pak? Apakah karma dan dosa keturunan itu alkitabiah gitu Pak? Baik. Jadi dua both option oke. Jadi dia dapat sekarang dan akan datang pasti. Tapi yang paling menakutkan kalau dia tidak rasa dia dalam keadaan penghakiman Tuhan. Itu lebih berat lagi karena ibaratnya tidak ada kemungkinan untuk dia merenungkan untuk pertobatan sama sekali. Itu dibiarkan saja. Tapi kalau kita lihat di dalam realita hidup, tidak mungkin orang tanpa konsekuensi. Semua pilihan ada konsekuensinya. Dia ngomong, oke lah, saya ini nggak ada yang bisa kontrol saya mau punya selingkuhan banyak. Ada orang kayak gini, hidupnya bahagia nggak? Ini sederhana lah, kita akan lihat, coba lihat satu-satu. Orang tanpa Kristus itu sudah dalam keadaan penghukuman kok. Apalagi dia giat melakukan dosa. Dia akan busuk dalam dosanya itu sendiri. Kalau dia rasa itu menyenangkan, lebih mengerikan lagi. Kita ngomong sajalah kasus pulau yang dibuat Epstein itu. Itu kan sudah ini ya terbuka ya berita itu. Gimana? Mereka pelaku-pelaku child abuse itu kira-kira bahagia hidupnya? Di blackmail lah. Itu memang di-create untuk blackmail orang, ya salah satunya gitu. Jadi banyak sekali kompleksitas konsekuensi dalam satu buah tindakan. Nah, jadi itu yang pertama ya. Lalu kita tidak lagi bicara dosa turunan, tapi kita lagi bicara konsekuensi logis dari sebuah kebijakan keputusan. Anak yang dilahirkan dalam keadaan yang tidak takut Tuhan, kemungkinan besar kalau bukan anugerah Tuhan, dia akan hidup juga seperti ya orang-orang yang dia lihat gitu, tidak takut Tuhan, sombong. Dan orang-orang seperti ini ya akan masuk dalam berbagai macam pergumulan hidup. Ya jadi mungkin itu secara sederhana ya. Baik, mungkin silakan. Ya. Malam Pak. Malam, Pak. Sekedar konfirmasi aja bahwa ayat yang tadi kita pelajari mungkin ya, Tuhan itu berarti memperhatikan orang yang tertindas ya Pak. Iya Pak.
Nah, itu hanya minta satu konfirmasi aja itu. Soalnya kalau ngomong status sih ya, status janda dulu sama sekarang udah nggak relevan. Contohnya sekarang kan jadi janda juga udah tren ya. Istri Bezos juga kan sekarang jadi wanita terkaya di dunia. Ya gitu. Cuma konfirmasi kayak gitu doang. Jadi tadi di awal kita ada sempat coba lihat konteksnya. Dalam Alkitab janda, anak yatim dan orang asing itu adalah yang mewakili kaum tertindas. Nah konteksnya di dalam konteks kita tadi buruh yang tertindas, siapa yang tertindas, termasuk juga janda yang tertindas ya gitu maksudnya ya. Jadi kelompok orang tertindas. Ini adalah yang diperhatikan Tuhan khususnya ya. Dan bagaimana dengan mereka yang status janda tapi yang mungkin keadaan baik-baik, ya saya percaya kalau memang dia juga di dalam Tuhan, ya sama doa kita juga didengar sama Tuhan gitu sebagai umat Tuhan, anak Tuhan. Tapi waktu ngomong orang tertindas berseru-seru, itu benar-benar murka Tuhan kalau kita lihat benar-benar sampai nggak bisa lagi gitu. Tuhan tuh murka kalau orang manusia ditindas oleh manusia yang lain. Tuhan selalu murka. Nah ini mau orang Kristen kayak yang ditindas, mau bukan Kristen kayak yang ditindas, Tuhan akan menuntut keadilan. Dan keadilannya akan dinyatakan di dalam sepanjang sejarah. Misalnya kita lihat, contoh lagi ya, Jepang melakukan penindasan yang sangat brutal. Jepang kira-kira dapat hukuman nggak? Wih, mengerikan gitu salah satunya. Dan itu selalu akan begini di dalam sepanjang sejarah. Kita akan lihat Tuhan bangkitkan siapa dan lakukan apa. Dan kita lihat dan bangsa yang lakukan penghakiman, kalau dia tidak mengerti posisinya dan dia lakukan over juga dihakimi Tuhan. Selalu begini. Nah jadi mungkin itu yang kita bisa lihat prinsipnya. Mungkin begitu. Kayaknya masih ada satu lagi. Ya baik silakan. Oke, jadi pertanyaannya singkat. Lalu saya jadi pikir bagaimana halnya dengan Lee Kuan Yew? Kalau mau dibandingkan dengan Soeharto, ya orang ada juga yang merindukan atau bahkan mengglorifikasi masa lalu. Hanya saja Lee Kuan Yew punya lebih banyak redeeming qualities dibandingkan Soeharto. Jadi dari situ kira-kira gimana? Iya, saya nggak tahu Lee Kuan Yew seberapa bersih, tapi saya tahu dia orang sangat strict dan dia memimpin Singapura dengan integritas kelihatannya ya. Dalamnya saya have no idea gitu. Tapi kalau lihat di dalam permukaan pemerintahan dia menekankan aspek-aspek yang ya bisa diterima di dalam sosial masyarakat, at least dalam konteks Singapura. Jadi paling kita bisa membandingkan di dalam tataran pemerintahan saja. Pemerintahan Lee Kuan Yew sama Soeharto nggak bisa dibandingkan ya. Soeharto menyandang nama terkorup sekian, saya nggak tahu ya. Mungkin kalah dengan Jokowi sekarang, saya nggak tahu saudara. Bagian itu saya have no idea, tapi Soeharto adalah salah satu yang paling korup. Jadi udah nggak bisa dibandingkan. Ini bicara konteks anugerah umum saja. Ya mungkin itu komentar saya. Baik, mungkin kita sampai satu lagi silakan Pak. Ya Pak, saya berpikir misalnya kalau kita di dalam posisi kita yang tertindas misalnya Pak. Misalnya ya kita berurusan dengan aparat tapi kita ketemu mafia apa terus benar-benar diperes banget gitu. Terus atau mungkin dalam pekerjaan Tuhan kita misalnya ngadain KKR terus didatangin ormas dan lain-lain gitu Pak. Terus di dalam hati itu ada muncul kayak mau mendoakan kayak imprecatory prayer gitu Pak. Apakah itu sesuatu yang masih relevan? Bisa gitu, Baik. Ya seperti itu Pak. Mazmur kutukan ya. Jadi kita lihat yang relevan adalah menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Itu ada bagian di dalam perjanjian baru Ibrani, penghakiman adalah haknya Tuhan. Jadi kita menyerahkan Tuhan, kami melihat ketidakadilan seperti ini, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Maksudnya waktu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan kan kerjakan dua hal. Kasih anugerah mereka bertobat, kalau ia bertobat, atau kasih konfirmasi penghakiman buat mereka. Itu adalah penghakiman di tangan Tuhan. Jadi kalau imprecatory prayer, misalnya kita kutuk si Saul, yang mungkin kan maksudnya Saulus.
sebelum dia menjadi orang percaya kan dia ikut andil dalam membantai atau membunuh umat Tuhan, salah satunya Stefanus. Kita kalau doa Tuhan bunuh dia misalnya, itu enggak seperti itu gitu maksudnya. Tapi Tuhan, kami menyerahkan Saulus ini ke dalam tangan Tuhan, perbuatlah kepada dia apa yang dipandang baik oleh Tuhan, misalnya gitu. Dan Saulus bertobat. Saya nggak tahu orang yang tindas kita di KKR, mungkin ada beberapa yang bertobat, we have no idea, maksudnya kan gitu ya. Polisi-polisi yang sekarang lagi nindas, siapa tahu dia bertobat, nggak tahu juga. Jadi paling baik kita menyerahkan ini ke dalam tangan penghakiman Tuhan. Selesai. Hati kita yang panas itu serahkan saja kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan akan hukum, ya Tuhan akan hukum. Kalau orang ini nggak bertobat, dia akan kena juga pada waktunya. Kita coba lihat nih, orang-orang menteri-menteri zaman yang sebelumnya. Ya itu kan juga babak belur sekarang. Tangkap ini, tangkap itu, tangkap ini, tangkap itu. Ya kita akan lihat semua ini di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi berdoa menyerahkan penghakiman kepada Tuhan tentu sangat relevan ya dalam hal ini. Mungkin demikian Pak. Baik. Oh, terakhir silakan Pak. Pak, saya mau tanya soal bela diri Pak ya. Maksudnya Bela diri. bela diri dalam artian kalau ada yang tertindas kan kita melihat, kita mau bela sifat kepahlawanan. Ada sebagian saya mungkin ya kita nggak cerita soal yang menghindar. Tapi saya pernah dengar apakah bela diri untuk membela seseorang itu apakah kita lihat juga harus ada filternya gitu Pak supaya tahu itu tuh dalam kebenaran atau tidak. Karena kan tadi ada yang dimanfaatkan juga sama orang yang kita bela gitu. Baik Pak. Jadi membela yang tertindas harus dengan cara yang benar. Jadi tentu harus membela orang yang tertindas, tapi dengan cara yang benar. Jangan dengan cara menindas juga. Itu kan agak konyol. Contoh ya, di SMA dulu. Ada orang dibully, kita jengkel sama orang yang bully, kita balik bully, itu tentu nggak oke gitu. Itu adalah seolah-olah benar, tapi nggak benar. Itu kan yang menjadi perdebatan antara Batman dan Superman, kalau kita tahu ya. Bagaimana caranya, siapa yang benar, itu kan kira-kira itu konfliknya gitu. Nah jadi kita punya ruang adalah membela kebenaran harus, tapi dengan cara yang benar. Salah satunya balikan ke dalam jalur hukum, kalau kita tahu peradilannya masih berlaku. Nah, jadi ini adalah bagian di mana kita harus rendah hati juga, menahan supaya enggak kita sendiri pada akhirnya jangan melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Baik, mungkin singkat begini ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur malam ini Tuhan, kami belajar kembali mengenai bagian firman Tuhan. Tolong lembutkan hati kami, biar hati kami itu makin mencintai firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh. Sebagai orang di hadapan Tuhan, kami bekerja, kami berkeluarga, berelasi sesama lain. Dan biarlah Tuhan pada akhirnya kami juga boleh memperhatikan orang-orang yang tertindas. Dan biarlah kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.